Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Waisa Putra dari kelas 12 IPS 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang raja-raja yang berkorban untuk bangsa. Nah, Nah, ini adalah beberapa raja-raja yang berkorban untuk bangsa. Ada Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Kedua tokoh raja ini menunjukkan sikap nasionalisme dan rela berkorban bagi bangsanya. Bahkan mereka juga rela melawan Belanda untuk memperjuangkan negara Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta pada tahun 1940. Pada saat itu, ia menunjukkan sikap nasionalismenya dengan tegas. Berikut adalah contoh gambar atau salah satu gambar dari Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX merupakan salah satu tokoh raja yang berkorban untuk bangsanya. Pada saat itu, Sultan mengirimkan sebuah telegram pada tanggal 19 Agustus sebagai wujud ucapan selamat bagi Soekarno-Hatta dalam membentuk Republik Indonesia serta terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Kemudian pada tanggal 20 Agustus, telegram kembali diberikan kepada Soekarno dan Hatta bahwa Sultan Hamengkubuwono IX dengan tegas menyatakan berada di belakang kedua tokoh pemimpin negara tersebut. Sultan Hamengkubuwono IX memberikan amanat penting pada tanggal 5 September 1945 bahwa Yogyakarta Hadiningrat selaku kerajaan telah menjadi daerah istimewa yang tergabung dalam Republik Indonesia. Seluruh hal yang berkaitan dengan urusan pemerintah dan kekuasaan Yogyakarta Hadiningrat berada di kekuasaan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX memiliki tanggung jawab dengan Presiden RI dan Yogyakarta Hadiningrat berhubungan dengan langsung dengan pemerintah Republik Indonesia. Sedikit bukti bahwa Sultan Hamengkubuwono IX merupakan contoh raja yang berkorban untuk bangsa dan negara. Dari awal pelaksanaan kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX telah memberikan fasilitas dalam menjalankan pemerintahan bagi anggota pemerintah RI yang baru. Contohnya ibu kota RI dan markas dari TKR yang pernah berada di daerah Yogyakarta atau saran dari Sultan Hamengkubuwono IX. Ia juga memberikan bantuan perlindungan logistik bagi TNI dalam peperangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Sultan Hamengkubuwono IX bahkan pernah menolak tawaran dari Belanda bahwa ia akan dijadikan sebagai raja seluruh Jawa pada saat berlangsungnya agresi militer Belanda yang kedua. Dan yang kedua ada Sultan Syarif Qasim II dari tahun 1893 sampai 1968. Pada tahun 1915, Sultan Syarif Qasim II dinobatkan sebagai Raja Siak Indrapura ketika usianya masih 21 tahun. Ini adalah salah satu gambarnya. Wujud dari Sultan Syarif Qasim II sebagai tokoh raja yang berkorban untuk bangsa dan negaranya. 1. Memiliki sikap bahwa kerajaan Siak memiliki kedudukan yang sama dengan Belanda. 2. Kebijakan dari Sultan Syarif Qasim II terkadang banyak bertentangan dengan keinginan dari Belanda. 3. Sultan Syarif Qasim II menyerahkan 13 juta gulden agar dapat membantu perjuangan Republik Indonesia sekaligus memberikan dukungan serta kesetiaan kepada pemerintah RI. 4. Memajukan pendidikan dan sedikit mengenai militer sebagian bentuk pertahanan. 5. Sultan Syarif Qasim II melakukan kegiatan suplai bahan makanan bagi para laskar ketika revolusi kemerdekaan mengalami perpecahan. 6. Sultan Syarif Qasim II menyerahkan 30% harta kekayaannya untuk Presiden Soekarno demi kepentingan perjuangan di Yogyakarta. 7. Membentuk Barisan Pemuda Republik, Komitmen Nasional Indonesia, dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang berada di Siak. 8. Mengibarkan bendera merah putih di kerajaannya dan melakukan rapat umum di Istana Negara untuk mengajak para raja lain di Sumatera Timur untuk bergabung dengan RI. Lanjut. Ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Raja Sultan Syarif Qasim II, yaitu menolak bujukan dari Gubernur Jenderal Belanda. Sultan Syarif Qasim II juga mendapatkan bujukan dari Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda, yaitu Van Mock, untuk dijadikan sebagai Sultan Bonek bagi pemerintah Belanda. Namun bujukan dari Belanda tersebut ditolak oleh Raja Kerajaan Siak ini. Ia tetap berpegang teguh untuk bergabung dengan pemerintah RI. Jasa yang diterima Sultan Syarif Qasim II. Atas jasa-jasa yang diberikan oleh Sultan Syarif Qasim II, beliau mendapatkan gelar dari pemerintah RI sebagai pahlawan nasional.